Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini bersama Ustazah Ratna kita akan membahas materi pembelajaran IPA dengan tema siklus air. Seperti kita ketahui bahwa air dapat digunakan untuk keperluan minum, mandi, menyiram tanaman, dan lain-lain. Pengertian siklus air. Siklus air merupakan siklus perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Adanya siklus air mengakibatkan air di bumi selalu tersedia. Seperti firman Allah dalam Kisah Surat An-Nur ayat 43, "Tidakkah kau melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan yang mengeluarkan uap air ke udara, proses ini disebut transpirasi. Uap air di permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, kemudian menjadi awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air, kemudian terjadilah hujan. Proses ini disebut presipitasi, dan air mengalir ke seluruh permukaan bumi, lalu kembali lagi ke proses awal, dan begitulah seterusnya. Seperti terlihat pada skema berikut ini. Mengapa harus menghemat air? 97% air di bumi berupa air laut, 1,93% berupa es dan salju, kurang dari 1% berupa air tawar. Jumlah manusia semakin bertambah. Bagaimana cara menghemat air? Matikan keran jika tidak digunakan, tidak membuang limbah di air, menanam pohon, memperbanyak daerah resapan air, dan membuat biopori. Akibat tidak menjaga air, maka akan terjadi kekeringan, banjir, pencemaran air, dan ekosistem akan terganggu. Kesimpulannya adalah, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat air dengan cara mematikan keran air jika tidak diperlukan dan selalu memantau penggunaan air. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.